Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sir Syafiq. Kami dari kelompok 8 Intercultural Communication hari ini akan melakukan wawancara dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Vina dari Turki dan yang kedua ada Alivia dari Malaysia. Perkenalkan, nama saya Andi Rasya Salsa. Saya Deci Kananda Suraya. Saya Dita Listia Tania. Saya Ersama Risma Filda. Dan saya Putri Aisyah. Rasanya tuh waktu pertama kali datang tuh kan aku langsung arrive-nya tuh di Istanbul gitu. Terus itu tuh kayak terkesima cantik gitu, kayak takjub. Terus kayak pertama kali tinggal di sana yang baru aja gitu buat aku karena gak biasa kan ya, aku biasanya nggak pernah tinggal di luar negeri, tiba-tiba langsung kayak Terus aku itu kan bukan di kota ya, bukan di Kuala Lumpur gitu, itu di negara bagiannya namanya Kedah, lebih kayak Acehnya Malaysia gitu ya. Jadi religiusnya itu tinggi banget. Jadi pas pertama kali ke sana agak shock itu gimana orang-orang Malaysianya itu loh, yang ngelihat orang Indonesia di situ tuh cara berpakaiannya, cara berperilakunya tuh agak berbeda dari orang Malaysia mungkin yang di Kuala Lumpur ya. Kita nih pakai baju biasa gini kan ya udah biasa ya. Mereka kadang ngeliatin gitu loh dari atas sampai bawah kayak gitu. Jadi kadang agak kurang nyaman. ngomongin homesick paling kayak aku kangen sama teman-teman aku gitu ya. Nongki-nongkinya juga kayak vibes-nya beda gitu di Turki sama. Ya 3 bulan awal semua teman-teman aku yang juga bareng aku ke sana yang orang Indonesia juga homesick gitu. Nah, aku tuh paling homesick ya jujur lah sama masakan Indonesia. Mereka itu lebih menyajikan masakannya tuh kayak lebih ke kari. Pedesnya tuh nggak pedes asin, tapi mereka lebih suka manis. Pertama kali pas aku singgah ke musola gitu, gak ada yang pakai mukena. Mereka tuh kalau sholat langsung pakai jilbab gitu panjang-panjang, udah sholat weh gitu. Terus kalau di sana orang tuh sholat pakai kaos kaki. Yang kedua di Turki itu sepanjang kita di jalanan gitu, kita bisa ngelihat bendera Turki itu di mana-mana. Turki tuh kayak jiwa nasionalismenya tuh pada tinggi. Mereka punya culture di mana tuh mereka suka banget minum teh pahit gitu. Mereka bisa minum teh itu tuh 4-5 kali. Kalau ngomongin makanan, mereka tuh suka banget konsumsi yogurt, susu, keju, kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Yang unik itu mereka tuh ada punya kebiasaan ngucapin sesuatu tuh mendoakan satu sama lain gitu loh. Contohnya nih, abis makan gitu di restoran, kalau sebelum keluar restoran tuh aku selalu ngomong kayak Kollegelsin terakhir di rumah tuh diisiin semua tuh karpet. Di kok setiap daerah mereka punya motif tersendiri. Jadi yang di Kedah ini dia tuh lebih kayak Islami banget. Jadi kehidupan antara laki-laki dan perempuan tuh terpisah banget. Dan cara berpakaian tuh dilihat banget gitu. Mungkin khususnya di daerah aku di Kedah itu mereka lebih kayak orangnya diem gitu loh. Lebih kayak diperlakuin beda, alhamdulillah sih enggak sih ya. Paling diliatin aja gitu di muka kayak ini orang mana gitu. Kalau aku pribadi melihat bukan rasis juga sih, orang Malaysia tuh dia lebih nyaman untuk berkelompok gitu. Nah di sini sih menurut aku susah banget ketika kita kuliah, mereka nggak ada yang welcome, ada yang enggak, karena mereka beranggapan orang Indonesia itu kalau misalkan dalam pekerjaan itu kurang gitu. Jadinya mereka kayak enggak nanti nilai kita jelek sama mereka. Itu kerasa banget. Kalau aku di sana langsung dicap tuh orang Asia, tapi nggak tahu kenapa Turki tuh selalu ngecap orang Asia tuh kayak Cina gitu kayak. Ini sangat sering banget terjadi. Untuk orang Malaysia pasti nanya gitu, kamu Indon ya? Itu konotasinya udah jelek gitu. Kalau kita digituin, kita sebagai orang Indonesia di sana kayak agak tersinggung. Apalagi di era-era corona gini nih juga kayak ada aja tuh orang yang iseng ya kayak ada yang Cina nih corona jauh kayak gitu. Awal-awal tuh ada depan kamar aku, dia tuh bener-bener gak mau lihat aku gitu loh. Dulu kayak apaan sih kayak gitu, bener-bener kayak gitu. Aku sampai kayak salah apa, ngobrol juga gak pernah gitu. Berarti emang mereka nggak suka itu sama orang Indonesia gitu. Suka piknik kan, kayak di mana-mana tuh pasti ada tempat piknik. Kadang ngelihat mereka piknik, jadi setiap minggu kita juga suka piknik, bawa makanan. Sama punya hobi baru, jadi suka kayak ngeski kayak gitu-gitu sih kalau lagi winter gitu. Pas ke Kedah
Itu menurut aku hal yang baru, karena kayak pakai jeans aja itu hal yang sangat jarang gitu mereka lihat gitu. Jadi gimana ya, kita sangat harus berhati-hati dalam berpakaian kalau misalkan race kamu Indonesia gitu. Jadi kayak mereka lihat, kok orang Indonesia gini semua. Sama mungkin hal barunya itu lagi karena aku di desa gitu, itu tuh banyak banget binatang-binatang. Kalau makanan, aduh awalnya rada-rada nggak cocok gitu sih kalau makanan Turki, karena mereka rasanya flat gitu loh. Tapi lama-kelamaan karena udah keseringan gitu, jadi kayak ya udah deh, udah lumayan. Untuk kita beradaptasi itu kita butuh 1 semester sih. Sebenarnya 1 untuk membiasakan diri, kita mulai makan dan dicoba gitu. Kedua untuk bergaul sama teman-teman Malaysia untuk bisa masuk ke mereka. Kalau aku pribadi, untuk mengambil hati mereka, aku harus duduk terpisah dulu sama teman-teman aku, baru pelan-pelan nanti ngomong sama mereka, halo dari mana, kayak gitu sih. Sama bahasa mereka, aku belajar gimana merespon bahasanya mereka gitu loh, memahami apa yang mereka katakan. Mereka kan sangat menghargai kerajaan mereka ya. Jadi, setiap ada tanggal merah, itu biasanya tanggal merahnya banyak banget untuk orang yang penting di negara itu. Kalau misalkan ulang tahun itu libur, dan mungkin ada perayaannya, cuman aku nggak pernah lihat sih. Orang-orang Turki tuh jarang mandi kan, jadi aku suka keikutan jarang mandi. Pas pulang ke Indonesia itu yang kayak aduh merasa kotor sih kalau 2 hari nggak mandi. Setiap aku ke Malaysia dan aku balik ke Indonesia, aku harus mengalami adaptasi ulang sama udara gitu. Kalau untuk kebudayaannya mungkin karena kita sama, jadi nggak ada yang berbeda sih.